Shalom, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih telah setia untuk mengikuti channel YouTube GBI Wisma KR, GBI Kebon Jeruk. Dan hari ini kita akan ibadah online, mari kita mau siapkan hati kita. Sebelum kita mulai kebaktian kita pada hari ini, mari kita mau berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan, berikanlah kepada kami hati seorang murid, telinga seorang murid, supaya hati dan pikiran kami diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Kau mengurapi hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar melalui lidah, bibir, mulutnya Tuhan, mengeluarkan kata-kata kebenaran yang akan mengubahkan kehidupan kami. Kami mau siapkan hati kami terus Tuhan, telinga kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, haleluya. Yesus kita luar biasa, ada di tengah-tengah setiap kita, amin. Yuk sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Sambil kepakan tangan kanannya ke atas, katakan haleluya. Sekali lagi, haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ajaib. Tuhan di pihak kita. Dia pelihara dan lindungi. Bahkan dia sertai setiap hidup kita. Sepanjang hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita. Di awan permai. Haleluya. Sukacita besar Allah ada atas setiap Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah. Berkat Tuhan melimpah. Haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bangga. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, ada tengah-tengah kami. Dan kami pagi hari ini Tuhan, kami beri hidup kami beri hati kami ingin menyembah-Mu. Sebab kami tahu Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah-tengah umat-Nya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau hebat. Yesus luar biasa, Yesus ajaib, Yesus ajaib. Haleluya, haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Kami dapat menikmati kebaikan-Mu Tuhan sepanjang minggu lalu. Bahkan hari-hari ke depan kami dalam tuntunan-Mu. Kami percayakan hidup kami dalam tangan-Mu Bapa. Kami percayakan keluarga kami dalam tangan-Mu Tuhan. Usaha pekerjaan kami, kuliah, kampus, sekolah kami percayakan ke dalam tangan Tuhan yang besar, ke dalam tangan Tuhan yang dahsyat. Terpujilah namamu Yesus. Dan kami mau menikmati kehadiran-Mu Bapa. Kami mau menikmati kehadiran-Mu, bahwa kami Tuhan tenggelam dalam hadirat-Mu, bahwa kami menyaksikan kebaikan-Mu, dan kami mau menikmati bait-Mu Bapa. Terpuji namamu Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu
pagi hari ini Engkau hadir. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari kasih ya wajahnya. Bapa. Berseru, berdoa, menyembah Yesus, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku,
Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau hebat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa. Kami boleh nikmati kehadiran-Mu ya Bapa. Kami boleh menikmati Engkau ada tengah-tengah kami. Teruslah datang Tuhan, hampiri kami. Kami percaya Tuhan, jika Tuhan di pihak kami, siapakah lawan kami? Tentu tidak ada, karena Tuhan yang besar bersama kami, ada bersama kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan kami siap mau bersorak memuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Katakan haleluya. 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 Mari sorakan haleluya. Kami tahu Kau yang turut bekerja buat setiap permasalahan kami ya Tuhan. Haleluya. Kami percaya padamu Tuhan. Mari bertepuk tangan, mari bangkit berdiri nyanyikan. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gurun dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan sepanjang jalan hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan, sebab Dia ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia sebab Dia ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Kau baik, sebab Dia untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia Haleluya. Sebab Kau baik, Kau luar biasa Tuhan. Mari dengan iman katakan, kami tahu Kau bekerja buat setiap kami Tuhan. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Katakan saat lewati gunung dan lembah, kami tak takut bahaya Tuhan. Takut bahaya, sebab Kau beserta kami. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan, sebab Dia ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Kau baik, sebab Dia untuk selamanya kasih kekal setianya. Puji Yesus, sebab Dia sebab Dia baik, sebab Dia mari angkat tanganmu sukacita, memuji Dia. Sebab Kau baik, sebab Dia untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia sebab Dia ku angkat tangan memuji Dia. Haleluya. Sebab Dia untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia untuk selamanya kasih-Mu setianya. Puji Yesus, sebab Dia dikatakan untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia haleluya. Serahkan haleluya. Sebab Dia baik, sebab Dia haleluya. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Baiklah Bapak Ibu yang di rumah-rumah, yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Wow, luar biasa.
Semakin kita diberkati Tuhan, semakin kita mau bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan. Amin. Saat sebentar yuk kita akan sama-sama baca, deklarasikan Pentakosta yang ketiga. Bapak Ibu bisa baca di layar TV bersama-sama. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azdus Asrid. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Bila kami melihat kehidupan kami Tuhan, betapa kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Semakin kami melihat hidup kami, semakin rasa syukur Tuhan kami rasakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bila aku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Mari nyanyikan lagu ini, nyanyikan syukur-Mu buat Tuhan. Katakan, bila aku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di
mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari berikan kami hati yang mau mendengar-dengarannya Tuhan, hati yang mau dibentuk Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya, khususnya para pelayan Tuhan yang setia, berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina, maksudnya matinya menderita sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah. Agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia.
Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan, sudah rajin beribadah, berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk ibadah online hari ini bersama GBI Rayon 1H. Kami berdoa biar sungguh kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadi hal yang memperlengkapi dan mengingatkan kami semua. Kami butuh firman Tuhan dan firman-Mu segalanya. Urapi hamba untuk bisa menyampaikan dengan tepat dan juga dengan sederhana untuk dapat dimengerti dan menjadi berkat bagi semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati katakan sama-sama, amin. Shalom, GBI Rayon 1H, para jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali beribadah, walaupun secara online saya percaya kita tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, kita bisa selalu beribadah. Dan juga saya percaya firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi kita semua di masa-masa seperti ini. Saya akan membagikan pada kesempatan ini mengenai musim kehidupan. Dan saya mau mengawali dengan kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara, kita perlu mempelajari tentang musim kehidupan agar kita dapat menjalani kehidupan ini dengan bijak dan maksimal. Dalam berbagai aspek hidup ini ada namanya season atau musim. Contoh di fashion, ada model yang berbeda, yang berganti setiap waktunya. Ada tren masa kini mungkin model seperti ini buat wanita atau buat pria. Nanti ke depannya berganti lagi trennya. Tetapi wanita biasanya paling suka musim apa? End of season ya, sale season ya. Wow, musim diskon. Dalam bisnis juga ada musimnya. Ada tahap di mana kita merintis bisnis itu berkembang ya, dan bisnis itu bisa diterima di pasaran, tetapi ada musim-musim di mana kompetisi sangat tajam. Dalam sebuah produk juga begitu, ada namanya product life cycle ya, di mana produk itu diluncurkan, produk itu diterima masyarakat bahkan menjadi booming, tetapi ada titik jenuh seringkali. Dalam teknologi juga apa yang dulu hebat seringkali dengan mudah berganti ya. Kita lihat pergantian smartphone aja sangat cepat ya, dari model ini, model itu terus. Bahkan ada yang bercanda lebih cepat keluar handphone terbaru daripada gaji karyawan naik katanya ya. Begitu pula kehidupan ada musimnya. Saat kita lahir, kita mulai bertumbuh, kita sekolah, kita kuliah, kita menikah. Tapi ada masa di mana kita punya anak dan nantinya kita lagi yang dirawat sama anak kita. Makanya ada istilah, kalau masih muda ya, mungkin punya banyak waktu, tapi belum punya banyak uang, kecuali anak orang kaya ya, dan punya energi. Tapi ketika masa-masa mulai produktif, mereka sudah mulai tidak punya banyak waktu, sibuk kerja, sibuk bisnis, sibuk jaga toko misalnya, tapi masih punya energi karena masih usia produktif. Uangnya juga mulai sudah ada karena bisa menghasilkan sendiri. Tapi ada di masa tua, orang-orang yang mungkin uang sudah ada, sudah dikumpul dari sejak muda, dan juga punya banyak waktu di rumah ya, kayak misalnya mertua saya, tapi mungkin secara energi fisik tidak mendukung ya, nggak bisa kemana-mana. Kayak mertua saya sendiri lututnya sering sakit ya, jadi mau ke mall pun nggak bisa, naik tangga aja sakit ya. Jadi punya banyak waktu, ada uang misalnya juga tidak bisa maksimal. Karena itu ada cycle, ada fase, ada musim dalam kehidupan. Begitu pula dalam rohani, ada masa di mana kita begitu cinta mula-mula, rajin baca firman, rajin pelayanan. Tapi kita harus tahu ada musim-musim di mana saya dan saudara kadang rasa malas, kadang jenuh, ada konflik, ada tantangan. Nah, makanya Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. To everything, dalam bahasa Inggris, there is a season. A time for every purpose under heaven ya. Jadi
Kalau saudara baca seterusnya ayat Pengkhotbah 3 itu dikatakan dengan jelas ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu menanam, ada waktu mencabut, ada waktu bersuka cita, ada waktu menangis. Saudara silakan baca, karena dengan demikian kita semakin memahami bahwa hidup ini adalah kumpulan dari satu musim kepada musim lainnya. Dan kalau kita mengerti ini, kita bisa menjalani hidup secara maksimal dan juga secara bijaksana. Saudara, saya mau menggunakan analogi atau perumpamaan 4 musim ya dalam kehidupan. Kita tahu di Indonesia cuma ada 2 musim ya, kemarau dan hujan. Tapi ada yang bercanda kadang-kadang di Indonesia musim kemarau dan banjir katanya ya. Jadi kalau nggak kemarau banjir gitu ya. Nah, tapi kita lihat di dunia ini Tuhan ciptakan ada 4 musim. Ada musim dingin, ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur ya. Nah, ternyata itu ada arti yang mendalam dan ada firman yang Tuhan sudah siapkan buat memperlengkapi kita. Saya mulai dengan winter atau mungkin musim dingin. Musim dingin itu digambarkan sebagai di mana aktivitas banyak yang tidak dapat dilakukan. Orang lebih memilih di rumah ya, karena di luar begitu dingin, beberapa negara salju turun, suhu bisa minus, dan bahkan kondisi banyak aktivitas outdoor yang tidak bisa dilakukan. Yang pasti kita nggak bisa menanam di musim dingin ini. Karena apa? Tanah-tanah penuh dengan salju, saudara. Jalanan-jalanan mulai tertutup ya. Beberapa orang lebih memilih di rumah. Ini gambaran dalam kehidupan. Ada masa di mana kita lalui musim dingin. Kehidupan rasanya masalah nggak beres-beres, doa belum dijawab, pintu-pintu tertutup rasanya, nggak ada jalan keluar. Kita merasa, Tuhan engkau di mana? Rasanya Tuhan belum menolong kita. Ada yang merindukan pasangan dalam hidupnya, belum ada tanda-tanda. PDKT pun enggak, tebar pesona pun enggak misalnya. Itu gambaran musim dingin. Di keluarga ada banyak tantangan yang kita lalui. Konflik, pertengkaran, kasih menjadi dingin, gairah menurun, ya. Ada yang saling cuek, tinggal serumah tapi sudah tidak ngomong, saudara. Padahal dulu mungkin begitu hot, tapi ini di mana kita lihat kalau di musim dingin, bukan lagi bulan madu, madunya udah habis, bulan-bulanan yang terjadi katanya seringkali. Dan di pelayanan juga seringkali terjadi musim dingin. Rasanya tidak banyak hal yang terjadi dalam pelayanan, pertumbuhan gereja, pelayanan di kita komunitas sel group kita mungkin stuck di situ atau cool ya di tempat Anda disebut. Dan ini kita lihat ada berbagai upaya yang kita buat dan kita nggak lihat hasil dalam pelayanan. Ada masa-masa seperti itu yang kami lalui dalam pelayanan. Kok nggak ada pertumbuhan ya, semangat cinta mulai pudar rasanya, mulai jenuh, mulai bosan, mulai terjebak dalam rutinitas. Begitu pula di bisnis, keuangan, dan karir. Mungkin bisnis sedang sepi, dulu hebat, sekarang bisnisnya nggak laris. Bahkan kalau saya bisa kasih gambaran pandemi yang kita baru lalui ini, yang kita sedang lalui ini adalah musim dingin. Di mana kita pada di rumah, ya bisnis-bisnis, toko-toko tutup, ya working from home, ibadah dari rumah, ya kita nggak bisa ngumpul semeriah dulu lagi, tepuk tangan, pelukan, cipika-cipiki, shalom, jabat tangan. Ini musim-musim dingin rasanya sebagai sebuah gambaran. Tapi bagi sebagian orang mungkin mengarah kepada ekonominya, mungkin dia ditipu, dia terlilit hutang, ya bahkan ada orang-orang yang mungkin di dalam karirnya stuck, tidak ada promosi, yang ada ancaman PHK. Dan inilah musim dingin menjadi gambaran masa-masa sulit dalam kehidupan. Ini waktu yang terbaik justru kita punya banyak waktu untuk evaluasi diri. Kalau rumah tangga terus konflik, mungkin kita perlu evaluasi diri. Mungkin komunikasi kita perlu diperbaiki. Mungkin ada saling pengampunan di dalam rumah tangga. Di dalam pelayanan mungkin kita perlu banyak mengandalkan Tuhan, minta hikmat, kreativitas untuk pengembangan pelayanan kita. Mungkin di dalam bisnis, ini waktu terbaik untuk kita upgrade diri kita lagi. Belajar strategi baru. Ya mungkin dulu offline, sekarang online. Dulu kita konvensional, sekarang sudah digital. Jadi disinilah masa terbaik untuk kita persiapkan diri. Ayatnya kita lihat di Amsal 20 ayat 4. Pada musim dingin, wow jelas ya. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Artinya apa? Ketika kita nggak bisa menabur, kita nggak bisa menanam, itu waktu yang terbaik untuk membajak. Membajak bicara apa? Persiapkan tanahnya. Supaya apa? Ketika musim berganti, sudah siap. Artinya apa? Ketika Anda nggak bisa buat banyak hal saat ini waktu persiapkan diri Anda secara mental, secara rohani.
Asah pengetahuan Anda. Ketika pandemi ini berakhir, Anda siap tempur, Anda siap dengan strategi baru, Anda siap dengan inovasi baru. Nah, karena saya percaya musim pasti berganti, ya. Dan saya percaya bahwa ini pola yang Tuhan mau kita mengerti. Cuma memang kita nggak bisa langsung artikan seperti musim yang ada di dunia. Oh, setiap 3-4 bulan ganti musim lagi. Mungkin kita nggak tahu berapa lama, tetapi yang pasti kita tahu musim akan berganti. Tidak selamanya gelap, akan ada terang. Badai pasti berlalu. Yang kedua adalah setelah musim dingin biasanya ada musim semi. Nah, musim semi bicara masa yang indah, masa baru telah dimulai, salju mulai mencair, benih mulai bertunas, ya, semua makhluk hidup keluar, kuncup daun bermunculan, petani mulai lagi menabur di ladangnya. Kalau di bulan April, Maret itu biasanya musim semi itu kalau di Belanda itu indah sekali, ada tulip, di Korea, di Jepang ada sakura. Wah, orang senang sekali karena itu musim semi. Dan itulah gambaran kehidupan yang bergairah. Ada jalan dan pintu yang mulai dibuka. Ada mulai aktivitas bekerja kembali. Itu yang kita harapkan tentunya. Musim semi adalah musim yang menyenangkan. Kita mulai melihat jawaban-jawaban doa kita. Kita mulai melihat ada tanda-tanda harapan terjadi. Pintu Tuhan mulai bukakan. Hati yang keras, seorang suami mungkin mulai cair. Ada cerita bagaimana dia cuma antar istrinya ke gereja. Dia nggak mau masuk, pokoknya cuma antar hari Minggu. Tapi ada waktu di mana, ya udah deh, saya ikutan masuk, tapi saya nggak ikut-ikutan ya, saya di belakang aja. Dia masuk ke gereja, dia dengar pujian penyembahan, dia ikuti doa firman, dia dijamah, dia menangis. Bahkan dia sekarang jadi pemimpin. Lihat, itu musim semi ya. Bagaimana doa seorang istri terjawab, saudara. Dulu sulit tembus cari kerjaan mungkin di musim dingin. Tetapi apa? Sekarang jadi mudah. Tiba-tiba ada interview, tiba-tiba ada tawaran di bisnis, tiba-tiba ada produk baru, tiba-tiba ada partner baru yang ngajak kita dan booming. Itu contoh bisa terjadi di dalam bisnismu. Sesuatu yang tidak pernah kita terpikir. Ada tawaran baru, ada kerjasama baru, itu seakan pintu terbuka, saudara. Wow, buat yang jodoh ya. Tadi, aduh, nggak ada tanda-tanda. Tiba-tiba ada yang PDKT, ada yang WA masuk ya. Mulai ada yang mungkin ajak dating gitu ya. Wow, ada minimal ada tanda-tanda deh ya, PDKT saudara. Dalam rohani ada pertumbuhan iman ya. Mungkin kita mulai melihat ada kemajuan di pelayanan kita, ada jiwa-jiwa baru yang ditambahkan saudara. Mulai ada kebangunan rohani. Lihat ayat firman Tuhan yang saya suka sekali, Mazmur 126 ayat 5. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Saya percaya Tuhan tidak biarkan kita seterusnya menangis. Tuhan mau hapus air matamu, Tuhan mau ganti dengan sukacita dan sorak-sorai. Katakan amin saudara, amin. Di musim semi, ayo mulai tinggalkan masa lalu, mulai melangkah keluar. Ini saatnya kita menabur, tabur benih. Jadi waktu terbaik menabur di musim semi. Tabur benih kerja keras, benih keuangan, benih perhatian, benih kasih sayang saudara. Tabur benih doa. Karena kalau masa anugerah tiba, apapun yang Anda tabur itu akan tumbuh. Amin saudara. Nah, yang ketiga adalah summertime. Wow, ini puncak-puncaknya. Ya, di musim panas digambarkan sebagai musim panen telah tiba. Ladang sudah menguning, musim menuai. Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ini kata Yesus loh, ya. Dan jadi apa? Ketika musim panas, disitulah musim penuaian. Amsal 10 ayat 5, siapa mengumpulkan pada musim panas? Nah, berarti kalau musim dingin kita persiapkan, ya. Di musim panas itu panen, dikatakan apa? Kita kumpulkan. Tapi kalau berakal budi, ya, itu dia mengumpulkannya pada musim panas. Tapi siapa tidur pada waktu panen membuat malu, kata Amsal 10 ayat 5. Jadi jangan salah musim, ya. Di saat musim dingin kita mau coba upaya, malah nggak bisa. Pada itu waktu kita mungkin menenangkan diri, banyak waktu buat Tuhan untuk evaluasi. Justru di musim panas jangan nganggur. Itu waktunya kerja keras, produktif, tuai sebanyak mungkin. Karena apa? Kalau kita tidur artinya nganggur pada waktu panen membuat malu, kata Amsal.
Kita perlu kerja keras di musim panas. Jangan sia-siakan, mulai pakai momentum yang ada. Karena itu masa penuaian ya. Di bisnis orderan meningkat, dagangan makin laris ya. Bisnis makin maju pesat. Ada masa-masa seperti itu ya. Yang mungkin Anda pernah lalui atau mungkin nanti Anda akan alami. Amin. Cabang-cabang baru dibuka, ada ekspansi. Mungkin di karir lagi cemerlang-cemerlangnya ya. Di promosi. Keuangan ada terobosan, ada banyak berkat, kebanjiran berkat. Ya, kalau dalam keluarga itu contoh bagaimana ada gairah baru. Mungkin suaminya atau istrinya dijamah Tuhan. Wow, kembali keharmonisan. Bukan cuma dijamah Tuhan tapi mereka melayani Tuhan bersama-sama. Amin saudara. Wah, lagi hot-hotnya. Kalau yang jomblo tadi gimana? Wait, ya sudah tiba-tiba udah persiapan pernikahan. Ada teman saya seperti itu. Wah, lama jadi jomblo. Waduh, bingung udah 9 tahun saudara. Pas saya ketemu, udah bawa pasangan bimbingan pranikah saudara ya. Wah, ternyata apa? Musim sudah berganti, saya bilang ya, musim berganti. Wah, dulu air mata terus. Mana pasanganku? Ternyata Tuhan masih sayang. Tuhan menunjukkan mujizatnya. Dia ketemu pasangannya dan akhirnya menikah ya. Bahkan dia bilang, wah ini jadi kesaksian ya. Di gereja kita pun senggol-senggol. Wah, lihat tuh. Ya usia sekian aja dapat pasangan baik banget gitu ya. Mujizat masih nyata. Jadi jangan khawatir ya. Yang jomblo pasti dapat yang terbaik. Amin. Nah, dalam pelayanan ada revival ya. Dan ingat, di musim ini ada sesuatu yang kita perlu ingat. Jangan lupakan Tuhan. Jaga hati, jangan sombong, jangan kendor, bijaksana kelola berkat. Karena ini kayaknya semuanya mudah. Wah, masalah kayaknya gak ada. Wah, beres semuanya, keuangan oke, pelayanan oke, wah rumah tangga oke. Banyak orang kadang-kadang lupakan Tuhan. Merasa sudah hebat, sudah bisa, sombong. Kalau dulu aja lagi susah, musim dingin cari Tuhan melulu. Semua pelayanan dia ikuti, semua ibadah dia jalanin. Sekarang kemana? Udah sibuk, ayo pelayanan yuk. Wah, gak ada waktu, lagi keluar kota. Gimana? Lagi pacaran terus lagi. Nah, dulu aja belum dapat pacar, wah bingung gitu ya. Jadi ingat, di musim ini kita perlu apa? Siapkan cadangan. Tuhan sudah kasih tahu kita dari firman-Nya. Amsal 30 ayat 25. Di situ dikatakan apa? Semut bangsa yang tidak kuat, tapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Ya, jadi lihat, di musim panas semut malah sediakan mengumpulkan cadangan makanannya. Artinya apa? Jangan dihabisin tuh berkat keuangan, simpan. Kalau musim lagi susah, krisis, resesi, ada cadangan. Makanya orang-orang yang melalui krisis ini, yang punya cadangan keuangan, yang punya simpanan, dia tidak akan terlalu pusing. Gak bisa kerja, gak bisa punya penghasilan, masih ada cadangan. Karena musim itu akan selalu berganti. Bukan cuma cadangan keuangan, kadang-kadang cadangan rohani. Ya, bahkan bukan kadang-kadang, harus cadangan rohani. Kita bangun mesbah keluarga, kita bangun rohani kita. Ketika krisis menempa kita, ketika tantangan datang masalah, kita gak ambruk, kita gak hancur. Seperti orang bawa power bank. Ya, jadi kita kalau tahu bahwa nanti bisa lowbat, ada meeting penting, jangan sampai lowbat saudara. Bawa power bank, ya ada cadangan. Itu contoh. Buat cadangan dalam hidup kita. Supaya kita nggak pernah tahu pandemi bisa terjadi, krisis bisa berkepanjangan. Seperti Yusuf. Di masa-masa kelimpahannya, dia persiapkan lumbung. Ketika masa kekeringan datang, mereka siap. Bukan cuma memberi makan bangsanya, memberi makan bangsa-bangsa yang lain. Itu gambaran. Kita persiapkan diri kita kalau mengerti tentang musim kehidupan. Dan yang terakhir adalah musim gugur atau fall ya. Jadi ini masa daun-daun mulai rontok, menggambarkan hidup ini mulai dibentuk, dipangkas lagi. Tantangan mulai datang lagi. Seringkali seperti itu hidup ya, sudah enak-enak. Wah, tantangan datang di bisnis, tiba-tiba ada yang kompetitor, ada yang jelek-jelekin kita, ada yang produk kita dihantam oleh pihak lain. Ketika musim gugur datang, itu waktu terbaik kita persiapkan diri. Mungkin dalam rumah tangga ada miskomunikasi, dalam pelayanan ada gesekan. Wah, dulu rasanya indah persekutuan, tapi ini mulai ada gesekan, ada kubu sana, kubu sini. Kadang-kadang itu ada pembentukan terjadi dalam hidup supaya memurnikan kembali hidup kita. Ya, bahkan seringkali kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang mengharapkan masalah, krisis, tantangan datang, tapi kita harus selalu siapkan diri kita. Ketika itu terjadi, goncangan demi goncangan, penyakit, musibah, kita tetap bisa kuat kalau kita sudah persiapkan diri kita. Nah, oleh karena itu, saya akan membahas 3 hal bagaimana kita siap
untuk melalui setiap musim kehidupan ini. Jadi yang pertama untuk kita siap melalui musim kehidupan adalah understanding the season. Kita perlu memahami musim kehidupan. Kita perlu mengenali musim kehidupan apa yang saya atau saudara sedang jalani saat ini. Bisa saja di bisnis sedang musim semi nih. Wah, lagi oke-okenya gitu ya. Tapi di saat yang sama pernikahan lagi musim dingin. Ya, jadi bisa beda musim di bisnis dan di pernikahan. Musim dingin, lagi cuek, lagi banyak konflik, misunderstanding. Di pelayanan bisa lagi summer, wah lagi bergairahnya. Tapi di saat yang sama, di musim keuangan kita sedang fall. Aduh, lagi pusing secara ekonomi. Jadi Anda sedang ada dalam musim kehidupan seperti apa? Kenali, understanding the season. Ada yang mungkin sedang dalam musim sulit, mau menikah, tapi karena pandemi ini tertunda. Ada yang kehilangan orang yang dia cintai, ya. Atau mungkin kita sedang merawat orang sakit. Atau seperti mungkin ibu saya, dia harus jalani hidup musim kehidupan sebagai seorang janda bertahun-tahun. Sebagian lagi musim kehidupannya sebagai seorang single. Ada lagi yang mungkin musim kehidupannya sedang pengen milih kuliah di mana ya, gitu ya. Sekarang lagi bingung pilih kuliah. Ada juga yang mungkin masuk usia senior, di mana anak sudah sendiri, cucu udah di luar negeri, ya hidup sendiri ya dengan suami atau dengan istri ya di masa tua. Ada juga yang mungkin lagi sibuk-sibuknya ngurus baby ya, anak masih kecil, pasangan muda. Jadi mungkin juga di antara Anda sedang melalui musim yang indah, sementara pasangan Anda mungkin di dalam musim yang tidak menyenangkan. Jadi kita perlu selain memahami musim kehidupan kita memahami kehidupan musim dari keluarga kita. Karena di saat yang bersamaan bisa berbeda. Misalnya suami lagi wah semangat-semangatnya ya, dia bilang aku ABG, anak baru gocap. Merasa apa? 50 tahun lagi puber kedua katanya ya. Tapi istrinya lagi masa-masa menopause, hormon bergejolak, lagi nggak bergairah. Ini beda musim, kalau tidak saling mengerti bisa tidak memahami, saling konflik terjadi. Atau mungkin juga terhadap anak. Kita harus tahu, saya lihat anak saya juga begitu. Dulu aja selalu ngekorin kita. Kita kemana mau ikut? Wah kita pergi nangis gitu ya. Jadi harus ngumpet-ngumpet, pergi pelayanan, pergi keluar sama istri, ngumpet-ngumpet dia lagi main, kita pergi. Tapi ketika anak saya remaja sekarang, musim kehidupannya beda. Malah nggak mau pergi, nggak mau ikut. Kemana ya? Saya nggak ikutan deh. Wah saya mau sama teman saya aja deh. Nah, belum lagi apa, bahasanya udah beda. Kadang-kadang IDK. Apa itu IDK? I don't know that. Lol, digituin saya. Bahasanya beda musim kehidupannya. Jadi saya harus menyelami bahasanya dia, interestnya dia gitu ya. Jadi kita harus saling memahami musim kehidupan. Understanding the season itu penting ya. Yang kedua adalah anticipate the season. Belajar mengantisipasi musim kehidupan. Kalau kita mau pergi ke negara musim dingin dan kita nggak bawa mungkin jacket, sweater ya, long john, sarung tangan, dan kita nyampe di negara musim dingin dan kita kedinginan, salah siapa? Bukan salah musimnya, salah saya atau salah Anda tidak mempersiapkan diri. Makanya kita harus antisipasi musim kehidupan ini. Karena dalam musim ini selalu ada transisi. Kalau di Indonesia walaupun 2 musim itu ada istilah ya. Pergantian musim itu apa istilahnya? Pancaroba. Apa yang sering terjadi di pancaroba? Banyak yang sakit, banyak yang flu. Karena itu pergantian musim. Dalam kehidupan juga ada transisi. Wah dulu dia produktif, jabatan tinggi, tiba-tiba masuk usia pensiun, dirumahkan. Itu transisi, banyak orang gak siap, kehilangan post power syndrome katanya ya. Wah ada lagi yang dulu biasa single, wah kos-kosan ya, wah ngurus diri sendiri. Tiba-tiba masuk musim kehidupan yang baru, menikah. Wah ada yang gak siap pergantian musim, masih keluyuran, masih tetap mabuk, masih tetap ini, ada bini di rumah loh sekarang. Beda hidupmu sekarang. Jadi kita harus tahu musimmu udah berbeda. Sekarang ada tanggung jawab istri. Jangan keluyuran melulu kayak orang single gitu ya. Ada juga musim kehidupan. Dulu dia ikut orang tuanya sekolah sampai SMA. Harus pergi sekolah di luar negeri. Wah baru pergi. Waktu itu saya layani saudara sepupu sendiri. Sampai homesick gitu. Waduh rasanya frustasi, depresi, kayaknya kangen sama rumah. Itu transisi biasanya. Hidup sama orang tua, teratur, manja. Wah sekarang harus pergi kos-kosan, harus study di luar kota atau di luar negeri. Kadang-kadang masa penyesuaian itu berat.
Tapi sekarang malah nggak mau pulang-pulang lagi anaknya gitu ya. Udah keenakan di situ. Jadi kadang-kadang transisi itu kita terjadi ya. Transisi itu artinya perpindahan fase, perpindahan musim kehidupan ya. Kita harus benar-benar anticipate supaya kita siap. Kalau enggak kita bisa tergelincir, kita bisa jatuh, kita bisa sakit ya, dalam arti perumpamaan ya. Nah, oleh karena itu kita harus tahu bahwa kita perlu untuk melalui setiap musim kehidupan ini dengan didukung oleh komunitas, gereja lokal, ya, saudara seiman, supaya kita kuat melalui setiap musim. Dan pastikan setiap musim kita lalui bersama Tuhan. Itu ada lagu indah sekali ya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Nah, walaupun saya nggak pintar nyanyi, tapi itu lagu menguatkan sekali bahwa di setiap musim kehidupan pastikan Tuhan hadir. Dan yang ketiga, terakhir ya, bagaimana kita melalui 4 musim kehidupan tadi. Enjoy the season. Nah, ini penting. Bukan cuma understanding the season, memahami musim, kita harus mempersiapkan diri, antisipasi musim, tetapi juga menikmati setiap musim. Ya, banyak orang nggak bisa menikmati setiap musim kehidupannya. Akhirnya mereka nggak bisa enjoy kehidupan ini. Contoh, kalau kita lihat musim yang ada di dunia, itu ada indahnya, ada tantangannya. Misalnya liburan musim dingin. Wah, indah, putih, salju. Kalau lagi Christmas, ya denger lagu Natal kayak di film-film gitu ya, minum hot chocolate. Katanya apa? Oh, White Christmas. Wah, lagu Natal. Tapi kalau di musim dingin gak enaknya. Oh, itu dingin banget, cepat sekali malam ya, gelap sore hari. Foto-foto juga kurang bagus kalau kita liburan. Enaknya apa? Foto-foto liburan. Wah, itu summer. Matahari bersinar, langit biru. Tapi panasnya kadang-kadang bisa sampai 35-40 derajat ya. Saya pernah pergi ke musim panas. Wah, tapi enaknya apa? Pakai celana pendek, kaos oblong, udah bisa. Jadi apa? Musim itu ada indahnya, ada tantangannya. Begitu pula gini, sekarang kita ada di musim apa? Harus ada di rumah berbulan-bulan, gak bisa beribadah. Coba lihat ada indahnya gak? Oh, saya lihat ada indahnya. Bisa punya banyak waktu sama keluarga. Ya, biasa saya sibuk belasan kali penerbangan ke sana kemari. Sekarang sama keluarga pakai, saya belajar nikmati. Waktu saya bisa temenin anak main catur, basket lah, main tembak-tembakan lah. Wah, macam-macam ya. Jadi dibuat seru, nonton bersama di rumah, olahraga bersama. Ya, nikmati saudara, apapun yang kau alami, nikmati, cari keindahannya. Karena ada waktunya ketika pandemi ini berakhir, mungkin kita udah sibuk lagi, mungkin kita udah lakukan ini, lakukan itu. Banyak orang seringkali membingungkan hidup ini ya. Musim ini deh susah nikmati. Ini contoh, ada orang dulu saya ingat atau saya ya, waktu sekolah pengen cepet-cepet kuliah. Tapi orang kalau sudah kuliah pengen cepet-cepet kerja. Yang kerja bingungnya, waduh enak ya waktu sekolah ya. Wah, dapat uang saku, uang belanja, kita kerja P11, pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, potong pajak pula lagi. Waduh, jadi lihat, yang kerja kadang-kadang pengen cepat-cepat menikah. Begitu menikah pengen punya anak, begitu ada anak, dititip ke orang tuanya lagi gitu ya. Nah, jadi kadang bingung, di hidup ini kadang bingung. Yang rambutnya keriting pengen dilurusin, dicatok lah, di smoothing lah, apalah istilahnya itu saya nggak tahu ya. Tapi yang lurus rambutnya pengen dikriwil, pengen dikeriting, manusia begitu tuh. Yang putih, teman saya yang wanita-wanita termasuk istri kami pergi ke liburan waktu itu musim panas ya. Orang bule saya lihat berjemur. Bahkan sampai ada yang buka bajunya gitu. Kaget juga lihatnya. Mereka cari matahari. Kita orang Indonesia ketahuan banget, orang Asia pakai topi yang panjang. Saya lihat wanita pakai lengan panjang, muka di sunblock gitu ya, kacamata, masker. Takut matahari gitu ya. Hidup ini bingung ya, yang kulitnya gelap pengen diputihin, yang putih pengen digelapin gitu ya. Nah, kadang-kadang gitu kita pengen cepat-cepat ini, pengen itu, pengen ini. Kita nggak menghargai bahwa apa yang kita punya hari ini, kita harusnya bisa syukuri. Kita enjoy musim kehidupan. Masih single, nikmati. Karena saya melayani konseling yang menikah, pengen cepat-cepat lagi bubar. Dia bilang, aduh coba saya bisa ulang waktu, saya nggak nikahi dia. Bingung kan? Yang punya anak juga begitu ya. Waktu itu kami punya persekutuan ya. Saya lihat ada satu menangis saat itu karena tidak punya anak, proses bayi tabung gagal. Nangis. Di saat yang bersamaan satu juga nangis, istri ya. Kenapa? Sudah punya 2 anak. Kebobolan anak ketiga, gak siap mentalnya. Bingung, nangis. Bingung kan? Satu gak punya anak, nangis. Satu kelebihan anak, nangis. Waduh, ini kalau kita gak belajar nikmati setiap musim, enjoy every season in
our life, kita akan berat jalani hidup ini. Makanya mari kita lihat ayat terakhir. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Wow, kita lihat makanya di situ ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, jadi in its time, di waktunya, di seasonnya. Jadi kalau ada yang belum indah, kita rasa mungkin belum waktunya. Nantikan waktu Tuhan, saudara. Amin. Jadi jangan pernah lagi bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Jangan lagi rasa ketinggalan. Setiap orang punya waktunya Tuhan dalam hidup kita. Saya akhiri. Belajar untuk lalui musim kehidupan ini. Kita belajar untuk mengenali, memahami musim kehidupan kita, keluarga, teman-teman, mungkin tim kita, leader kita, dan kita belajar antisipasi, dan kita juga belajar menikmati musim kehidupan ini. Sehingga seperti yang firman Tuhan katakan, ajarlah aku menghitung hari-hari supaya aku jadi bijak. Hitung hari-hari musim-musim kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hamba dapat kepercayaan untuk melayani buat jemaat GBI Rayon 1H. Kami berdoa biar setiap kami dikuatkan, diperlengkapi oleh firman-Mu. Kami dapat lalui setiap musim kehidupan kami. Yang terpenting kami lalui bersama dengan Tuhan. Musim demi musim kami melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan nyata. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu, saya ingin mengundang Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh mendengar berita kebenaran firman Tuhan, biar kiranya berita kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kehidupan kami. Apapun musim yang kami lewati, kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Kau memberkati Bapak Pendeta Haryanto Kandani Tuhan, yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar kiranya dimanapun dia ada, Tuhan menyertai beliau beserta dengan keluarganya ya Bapa. Biar melalui pelayanan beliau ada begitu banyak orang-orang yang mengenal Engkau secara pribadi ya Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami ya Bapa, biar kiranya Tuhan sertai bangsa kami. Kami percaya bahwa ada begitu banyak orang-orang yang takut akan Tuhan di bangsa ini, yang selalu berdoa buat bangsa ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan melindungi, menyertai bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami mau berpisah Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan, siapkan hati saudara, pikiran saudara untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Dia akan menggenggam engkau dengan tangannya. Percaya hari ini tanganmu diberkati oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan, Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Bukan sekedar kuat dan gagahmu, tapi semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu pergilah, jadilah garam, jadilah terang untuk keluargamu, masyarakat di sekitarmu, kotamu, bahkan untuk dunia ini. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati saudara. God bless you. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku.